Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Di dalam video ini akan dijelaskan esensi materi pelajaran yang dipelajari di tingkat 10. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kali ini dengan kompetensi dasar 3.13, menganalisis isi debat berupa permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Dan 4.13 mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi dengan argumen dalam berdebat. Adapun indikator pencapaian kompetensi belajar kali ini antara lain 1. Menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. 2. Mengidentifikasi ragam bahasa debat. 3. Menyusun mosi. 4. Menyusun pendapat untuk mendukung dan menolak mosi. Dan yang kelima, melaksanakan debat sesuai peran yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dari proses belajar kali ini antara lain 1. Peserta didik mampu menguraikan pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. 2. Peserta didik mampu memahami ragam bahasa debat. 3. Peserta didik mampu menyusun mosi debat. 4. Peserta didik mampu menyusun pendapat untuk mendukung dan menolak mosi. Dan yang kelima, peserta didik mampu berpraktik debat sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Esensi materi bagian 1. Menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Kita harus ketahui bahwa isi debat secara garis besar terdiri dari 3 hal berikut. Yang pertama, mosi atau topik permasalahan yang didebatkan. Mosi bisa berupa berita panas yang tengah banyak dibicarakan oleh umum. Bisa pula isu-isu global yang memengaruhi kehidupan banyak orang. 2. Pernyataan sikap, baik itu mendukung atau afirmasi atau pro, maupun menolak atau posisi atau kontra. Dalam banyak hal, setiap orang pasti memiliki sudut pandang yang berbeda, dipengaruhi oleh gaya hidup, pengetahuan, dan lingkungan masing-masing. Umumnya, masing-masing pihak berusaha agar pihak yang berseberangan bisa memahami pandangan dan pilihan sikap mereka. 3. Argumentasi untuk mendukung sikap yang diambil. Argumentasi digunakan untuk mengemukakan alasan, ditambah dengan berbagai informasi, data, dan bukti atas sikap yang diambil. Adanya argumentasi memungkinkan pihak yang berbeda sikap dapat setidaknya memaklumi sikap seseorang dan tidak saling mengganggu. Bila memungkinkan, antar pihak yang berdebat pada akhirnya bisa mengambil sikap yang sama. Bagian 2. Mengidentifikasi ragam bahasa debat. Debat yang dipelajari dalam pembelajaran ini adalah debat ilmiah, bukan debat kusir seperti yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa, seperti pembentukan kata, frasa, kalimat, klausa, dan paragraf. Yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima dengan akal sehat. Dan yang ketiga, kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau bermakna denotatif. Kemudian, penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan pembicara atau penulis sama seperti yang dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat baku selalu berwujud kalimat efektif, meskipun kalimat efektif tidak selalu berwujud kalimat baku. Kalimat efektif yang tidak baku digunakan dalam bahasa pergaulan atau ragam lisan. Kalimat efektif yang dibahas dalam pembelajaran ini adalah kalimat efektif yang memenuhi kaidah bahasa baku. Oleh karena itu, kalimat efektif
harus memenuhi kaidah struktur, diksi, maupun logikanya. Beberapa penyebab ketidakefektifan kalimat. Yang pertama, menyalahi kaidah tata ejaan bahasa Indonesia, seperti menyalahi kaidah fonologi atau ejaan. Yang kedua, menyalahi kaidah morfologi atau pembentukan kata. Dan yang ketiga, menyalahi kaidah sintaksis atau tata kalimat. Kemudian yang kedua, kalimatnya tidak logis atau tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga, mengandung unsur mubazir. Bagian 3, menyusun mosi. Sebelum memulai debat, terlebih dahulu harus dirumuskan mosi atau permasalahan yang akan diperdebatkan. Mosi dapat diambil dari berita yang tengah hangat beredar di masyarakat. Bagian 4, bagaimana menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi. Setelah menetapkan mosi, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi. Tentu saja, pendapat tersebut harus disertai argumen atau alasan. Bagian 5, melaksanakan debat sesuai peran yang telah ditetapkan. Jika sudah berhasil menentukan mosi untuk diperdebatkan, menyusun pendapat yang mendukung mosi dan pendapat yang menolak mosi, serta menyusun teks debat, selanjutnya akan dilaksanakan debat sesuai peran yang telah ditetapkan, serta menanggapi pendapat dari kelompok lawan dan mempertahankan pendapat disertai argumen yang mendukung. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.